Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kalau kalian lihat ini di sebelah kanan saya ini adalah makam Gandrung ya. Informasinya yang saya dapatkan itu tadi adalah makam Gandrung. Oke, teman-teman, kali ini saya sedang perjalanan malam hari di hutan Alas Purwo, teman-teman. Untuk kalian yang belum tahu, Alas Purwo ini merupakan salah satu kawasan hutan yang disebut-sebut paling mistis di Pulau Jawa, teman-teman. Ini tadi saya habis dari Alas Purwo, tepatnya di Sembulungan. Maaf ini agak terengos-engos karena jalannya menanjak terus. Oke, kalau kalian lihat jalannya menanjak, dan harus mendungkruk. Ini berbahaya sekali, banyak duri-duri. Oke, ini kita berada di Pulau Sembulungan yang masih dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Jaga selalu hatimu, kalau melamun jangan sembarangan, awas kesurupan. Oke. Selamat datang di hutan bambu Taman Nasional Alas Purwo. Mantap. Ini adalah tempat persembunyiannya tentara Jepang saat berperang. Nah, ini ada tempat persembunyiannya, dan ini adalah meriam. Oke. Jadi tempat ini cukup angker sekali, teman-teman, karena bekas tempat untuk berperang. Tadi habis dari Sembulungan, tepatnya habis mengunjungi peninggalan Perang Dunia Kedua. Kalau kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, saya berangkatnya siang hari, dan karena waktunya begitu panjang untuk menuju tempat persembunyian Perang Dunia Kedua itu, saya sampai malam hari, dan saya terpaksa sekali ini perjalanan pulangnya malam hari, teman-teman. Oke, kalau kalian tahu kan cerita-cerita di balik misteri yang ada di Alas Purwo seperti apa? Nah, ini saya sedang perjalanan di Alas Purwo malam hari, teman-teman. Dan ini saya melewati jalan setapak, jalan tanah, dan kalau kalian lihat di kiri kanan saya ini benar-benar hutan belantara. Ini tadi saya memutuskan pulang habis maghrib atau setelah sholat maghrib sekalian, karena kalau saya memaksakan diri sebelum maghrib pun nanti terjebak atau di tengah hutannya tetap maghrib, malah nggak bisa sholat. Jadi tadi saya memutuskan untuk sholat dulu, setelah itu pulang, dan seperti inilah kondisinya. Oke, kalau kalian lihat ke kiri dan ke kanan ini benar-benar tidak ada penerangan. Yang penting kita selalu waspada, karena memang di sini tuh juga masih banyak hewan liar ya. Kalau jalannya tidak begitu ekstrim, ya maksudnya lurus saja, bukan yang ekstrim banget kayak di Kawah Ijen atau di Gumitir. Perjalanannya cukup gampang, tidak begitu ekstrim, cuma suasananya kalau kalian lihat benar-benar gelap gulita, teman-teman. Ini cukup, kalau sendirian cukup membuat jantung berdebar-debar kalau lewat sini, teman-teman. Ya, tapi itu tadi seperti yang saya katakan, kita harus berpikir positif. Oke, ini teman-teman, kalau kalian tahu dari tadi saya ngomong terus karena apa? Karena saya juga sedikit menghilangkan rasa takut manusiawi ya. Kita berada di tengah hutan malam hari, jauh dari suasana permukiman. Rasa takut ya pasti ada, apalagi kita kan sudah tahu sendiri ini posisinya ada di mana gitu. Jadi ya rasa takut, rasa was-was itu tetap ada, tapi ya itulah, kita percaya kepada Sang Maha Kuasa, kita berpikir positif, insya Allah aman, begitu teman-teman.
Ini jalannya dari tadi seperti ini saya lewati, dan ini sangat panjang sekali teman-teman. Ini sangat jauh perjalanan kita ini. Oke, saya ingatkan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel YouTube saya, karena kalian bisa lebih tahu jalan-jalan mana saja yang akan saya lewati, dari mulai jalan raya, jalan tanah, jalan pegunungan, hingga jalan di hutan malam hari akan saya lalui untuk kalian semua, biar kalian makin bertambah wawasannya. Oke, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jadi kalian tidak akan pernah rugi. Oke, nah, ini hari semakin gelap ya teman-teman, hari semakin gelap. Dan ini kalau kalian lihat di kiri kanan saya, ini pohon yang cukup besar-besar. Kiri kanan, jalannya tapi masih cukup bagus ya teman-teman, masih cukup enak dilewati ini. Jalannya masih cukup enak dilewati. Tapi dari tadi sepanjang perjalanan saya memandang ini, hampir tidak ada sama sekali orang lewat atau orang yang berpapasan dengan saya. Oke, tidak apa-apa, yang penting perjalanan kita lancar, selamat sampai tujuan ya teman-teman. Wajar ya, kalau kalian pun kalau lihat sini, pasti saya pikir sebagai manusia biasa, manusia awam, pasti ada sedikit rasa takut lewat sini. Karena apa? Ya kalian sudah tahu sendiri, mitos atau cerita yang berkembang di tempat ini itu seperti apa. Banyak sekali cerita berkembang di sini mengenai Alas Purwo seperti apa. Wis, tapi saya tidak mau membahas itu. Saya ingin fokus melihat jalan raya supaya kita sampai di tempat tujuan dengan selamat teman-teman. Oke. Ini perjalanan kita masih cukup jauh ya. Masih cukup jauh perjalanan kita, dan masih dengan medan yang cukup terjal. Ini saya terpaksa sedikit tancap kendaraan saya ya. Meskipun jalannya cukup susah, saya harus menancap. Ini kalau kalian lihat, saya cukup laju ya, karena memang saya tidak ingin berlama-lama di tempat ini, dan saya ingin segera keluar dari hutan ini teman-teman. Bismillah, insya Allah selamat sampai tujuan, seperti itu teman-teman. Wih, ini teman-teman, kalau kalian lihat jeglongan, jeglong. Wih, waduh, jalannya ini cukup membuat gemetar ini di tangan, karena jalannya banyak jeglongan-jeglongan. Itu kayak bekas lubang-lubang itu loh, kendaraan, ban kendaraan kalau lagi hujan kan ambles ya teman-teman. Bannya kan ambles ke bawah. Jadi seperti itu tadi. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jalannya benar-benar tidak ekstrim sih teman-teman. Biasa saja. Maksudnya datar, ya cuma jelek gitu loh jalannya. Jalannya tidak rata. Cuman situasinya atau suasananya cukup mencekam di sini teman-teman. Oke. Kalau kalian lihat ini, jalannya mah datar tapi ya dipenuhi dengan bebatuan. Oke teman-teman, kalau kalian lihat ke arah lurus terus itu, dari kejauhan sudah terlihat ada satu titik berwarna merah yang cukup tinggi, itu sepertinya tower. Berarti kita sudah tidak jauh lagi, kita akan keluar atau kita akan masuk ke permukiman atau perkampungan ya teman-teman. Oke, tapi berapa jauh lagi juga masih belum tahu. Itu tadi saya melihat ada satu titik merah di atas, sepertinya kayak lampu di atas tower gitu teman-teman, seperti lampu di atas tower. Oke, oh ya, itu ada satu titik lampu di atas tower, berarti kita sudah tidak jauh lagi dari desa teman-teman, maksudnya dari permukiman penduduk. Nah, itu bisa terlihat kan, ada satu titik lampu berwarna merah di arah lurus terus itu. Sekarang sudah terlihat ada dua, malah ada dua titik. Oke, semoga kita segera sampai di permukiman atau segera sampai di perkampungan, karena saya sudah bulu kuduk sudah berdiri semua, sampai tidak mau duduk lagi nih bulu kuduk.
berdiri merinding lewat Alas Purwo malam hari. Jalannya seperti ini, oke, dan tidak ada penerangan jalan. Ini benar-benar membuat saya cukup merinding. Oke, suasana di sini cukup membuat saya senam jantung. Senam jantung bukan karena jalannya ekstrim, karena saya penakut. Oke, saya bicara terus dari saat tadi ini bukan karena apa? Karena untuk menghilangkan rasa takut teman-teman. Karena memang sesungguhnya saya ini sangat penakut, terlebih dengan hal-hal mistis atau hal-hal horor. Oke, semoga segera sampai di perkampungan ini. Mana kok dari tadi nggak sampai-sampai ya teman-teman. Saya sudah cukup berguduk, sudah cukup bergidik ini. Berguduk apa bergidik ini namanya, bulu kudu ini. Bulu kuduk ini, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo segera, mana ini perkampungan kok dari tadi nggak kelihatan. Nah itu kalau kalian lihat lampu merah di atas itu sana sudah terlihat berkedip-kedip. Itu tandanya sudah tidak jauh lagi dari sini kita akan segera masuk ke perdesaan atau permukiman warga. Tapi mana kok dari tadi tidak kelihatan. Apakah masih jauh? Oke, sepertinya. Alhamdulillah teman-teman, itu sudah terlihat ada penerangan atau lampu jalan atau lampu penduduk ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi sudah di depan mata kita akan keluar dari hutan belantara Alas Purwo, yang kalian tahu sendiri bagaimana kisah di balik hutan Alas Purwo ini. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ini kita sudah hampir sampai di perkampungan atau hampir keluar dari hutan belantara. Oke teman-teman, ini kita sudah keluar, benar-benar keluar. Oke, seperti inilah. Jadi ini tadi kita hanya membutuhkan waktu tidak sampai 40 menit ternyata. Biasanya kan minimal 40 menit, karena ini tadi memang saya benar-benar tancap gas. Alhasil tidak sampai 40 menit. Oke, kita sudah keluar. Oke, ini kita sudah keluar dari hutan belantara teman-teman. Ini saya benar-benar habis dari Alas Purwo ya. Habis dari Alas Purwo ini tadi. Oke, ini kalau kalian lihat ke arah kanan ini masih hutan ini ya. Hutan tapi kita sudah keluar dari sana. Ini kita sudah termasuk ke perkampungan ya. Oke, cukup sekian vlog dari saya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari Sembulungan. Sembulungan adalah tempat di mana ada bunker atau situs peninggalan Perang Dunia Kedua, yakni Gua Jepang dan Meriam Jepang. Sembulungan itu yang pulau terlihat dari Pantai Muncar ya teman-teman. Itu masih masuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya sampai selesai. Untuk kalian yang mau tahu bagaimana kondisi di dalam atau situasi di Sembulungan, bagaimana tempat situs itu, kalian bisa mengunjungi channel YouTube-nya Isun Gilang Official. Nah, link ada di deskripsi video. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.